Salah satu program Kementerian ATR BPN adalah pendaftaran tanah kota lengkap, atau yang disingkat dengan PTKL. Apakah PTKL itu? Dalam rangka mewujudkan percepatan sertifikasi tanah, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan target kepada BPN untuk menyelesaikan kegiatan pemetaan dan sertifikasi seluruh bidang tanah di Indonesia pada tahun 2025. Saat ini, bidang tanah yang sudah terdaftar di Kementerian ATR BPN sebesar 42% dari total estimasi jumlah seluruh bidang tanah di Indonesia. Hal ini menjadi tugas besar bagi BPN untuk segera melakukan percepatan pendaftaran tanah. Oleh karena itu, BPN menyusun rencana strategi pendaftaran tanah pada setiap tahunnya, hingga seluruh bidang tanah dapat terdaftar dan terpetakan pada tahun 2025. Pada tahun 2019, di Kementerian ATR BPN tercatat 57 juta bidang tanah sudah bersertifikat dengan perincian 40 juta bidang sudah tervalidasi secara elektronik, namun sebanyak 17 juta bidang belum tervalidasi, baik dari data yuridis maupun data fisik. Sehingga perlu dilakukan percepatan pendataan data yuridis maupun data fisik bidang tanah yang belum tervalidasi. Pendaftaran tanah kota lengkap diawali dengan tahap persiapan yang dilakukan oleh kantor pertanahan. Adapun tahapan yang dilakukan antara lain: 1. Validasi tekstual KKP atau komputerisasi kantor pertanahan adalah melakukan penyesuaian antara data tekstual pada website KKP dengan arsip fisik agar benar dan valid. 2. Perapian peta bidang tanah. Perapian peta bidang tanah dilakukan untuk menghasilkan peta yang digunakan sebagai dasar peta kerja. 3. Persiapan buku tanah dan surat ukur. Tahapan ini merupakan kegiatan pencarian arsip fisik, buku tanah, dan surat ukur dari daftar klaster 4 yang sudah diunduh dari website KKP. 4. Digitalisasi arsip buku tanah dan surat ukur. Tahapan ini merupakan inventarisasi arsip buku tanah dan surat ukur dalam bentuk digital guna mempermudah pada saat kegiatan studio. 5. Persiapan data pendukung kegiatan PTKL, misalnya adalah peta PBB atau NOP, peta foto atau citra satelit, daftar SPPT, dan peta tutupan lahan. 6. Koordinasi awal antara tim Kantah dengan tim teknis. Dalam kegiatan koordinasi ini, tim Kantah memaparkan kepada tim teknis mengenai persiapan-persiapan yang telah dilakukan, yaitu hasil validasi tekstual buku tanah dan surat ukur, hasil perapian peta, daftar unduhan klaster 4, hasil digitalisasi arsip buku tanah dan surat ukur, daftar SPPT, dan peta tutupan lahan. Definisi dari pendaftaran tanah kota lengkap yang kami pahami itu adalah sebuah usaha untuk melaksanakan rekonstruksi pencatatan pendaftaran tanah secara menyeluruh bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar dan terpetakan, lengkap dari aspek spasialnya, dari aspek atributnya, dan dari aspek temporalnya, di mana ketiga aspek ini tersimpan dengan baik di basis data dan juga yang diterima oleh masyarakat, yang dibawa masyarakat itu memang juga terrefleksikan di dalam basis data yang ada di kantor pertanahan. Bahwa sertifikat yang sudah dimiliki oleh masyarakat belum tentu terpetakan, dan ini menjadi salah satu tugas khusus di dalam kegiatan pendaftaran tanah kota lengkap, itu menjadikan yang terdaftar memiliki posisi terpetakan dengan baik dan benar. Jadi di dalam kegiatan PTKL, salah satu metode yang kita terapkan adalah forensik dokumentasi administrasi pertanahan. Kenapa hal itu kita lakukan? Kenapa dinamakan forensik kadaster? Karena dokumentasi, baik kegiatan pengukuran ataupun pengakuan penetapan hak yang sudah dilakukan oleh kantor pertanahan itu bervariasi dalam waktu puluhan tahun. Kegiatan forensik kadaster itu memastikan bahwa data-data yang bervariasi itu harus bisa didudukkan, diplotkan sesuai baik batas-batasnya, baik kepemilikannya, dan harus terkini, terintegrasi di dalam basis data pertanahan nasional. Untuk itu maka dilakukan kegiatan. Pertama, kegiatan studio. Kegiatan studio itu dinamakan studio karena memang kegiatannya dilakukan oleh tim yang
fokus untuk mendayagunakan semua data dan informasi yang ada di kantor pertanahan, baik itu buku tanah fisik, gambar ukur fisik, ataupun data-data fisik, dengan bantuan KKP, GeoKKP, untuk memastikan bahwa data digital dan data fisik harus sama. Kekiniannya, batas-batasnya, kepemilikannya, itu harus mencerminkan apa yang terjadi pada hari ini. Cara-cara dalam penentuan posisi bidang tanah. Pertama, berdasarkan data penyanding pada surat ukur, atau misalnya dari gambar ukur. Kemudian yang kedua, berdasarkan data pemilik pertama dan terakhir bidang tanah. Kemudian yang ketiga, berdasarkan informasi alamat pada buku tanah. Yang keempat, berdasarkan informasi persil bidang tanah. Dan yang kelima, kita bisa manfaatkan dokumen-dokumen lain, misalnya dokumen yang terkait dengan pembayaran pajak. Dengan demikian, maka kita akan menemui bahwa banyak buku tanah misalnya yang sisa, kita anggap buku tanah sisa, buku tanah yang terdaftar tapi tidak terpetakan. Kita coba dengan sumber daya yang ada di kantor, di basis data, itu tetap tidak terplotkan, tidak terduduk dengan baik, maka inilah yang kemudian kita anggap buku tanah sisa yang perlu kita kejar, kita cari di lapangan. Kegiatan lapangan bisa dibedakan menjadi 3 subkegiatan, dan ini sebagai sebuah proses yang berurutan. Pertama adalah kegiatan pemetaan partisipatif beserta aparat desa dan dusun. Apabila ini belum selesai, masih ada daftar juga yang tidak terpecahkan, maka kita mendirikan posko. Jadi, ini kemudian kita undang untuk datang konsultasi atau plotting di posko. Subkegiatan yang ketiga, kita lakukan kegiatan yang namanya door to door. Tentu saja dikawal dan dibantu oleh pimpinan setempat untuk mendatangi dari pintu ke pintu masyarakat yang tinggal di daerah atau di bidang tanah yang kita identifikasi sebagai bidang tanah yang belum terpetakan ini tadi. Jadi bisa jadi ini memang sudah terdaftar tapi belum teridentifikasi di basis data pertanahan. Ada alat atau tools yang membantu efisiensi, misalnya menggunakan survei tanahku, di mana survei tanahku itu bisa mengintegrasikan data dan informasi dari kantor pertanahan, dari basis data nasional dengan kegiatan lokasi di mana kita melakukan survei. Termasuk di situ misalnya kita melakukan kegiatan pengukuran menggunakan GNSS, pendekatan teristris yang lain misalnya dengan mengukur jarak, mengukur sudut. Kemudian kita integrasikan, kita satukan dengan dokumen-dokumen kepemilikan. Jadi salah satu hal yang paling penting di dalam kegiatan PTKL ini adalah kita mendokumentasikan proses tracking, tracing kita terhadap kepemilikan, batas, kemudian apabila dari hasil tracking dan tracing batas dan kepemilikan itu kita temui misalnya ada yang double atau tumpuk atau perlu konfirmasi, inilah yang kemudian perlu diselesaikan setelah kegiatan studio dan kegiatan lapangan. Maka kemudian kita mendapatkan hasil peta bidang tanah yang terkini, yang lengkap, berkualitas, dan harapannya nanti apabila masih ada yang belum dapat diselesaikan atau masih meragukan, perlu konfirmasi, kita buat daftarnya untuk bisa diselesaikan oleh kantor pertanahan. Sekian pemaparan singkat mengenai program pendaftaran tanah Kota Lengkap. Perlu diketahui bahwa sejauh ini telah dilakukan program PTKL di beberapa kota atau kabupaten di Indonesia.
Untuk mengetahui keberhasilan program yang telah dilaksanakan, mari kita dengarkan pendapat dari beberapa kantor pertanahan berikut. Kami sangat terbantu sekali dengan hasil kegiatan dari tim UGM karena tim tersebut sangat berkualitas, didukung oleh petugas dan pelaksana yang berkompeten sehingga bisa membantu kami dalam melaksanakan kegiatan PTKL. Data PTKL ini akan kami tindak lanjuti sehingga kualitas data di kantor pertanahan Kota Batam dapat terus terjaga dan meningkat secara kuantitas dan secara kualitas sehingga dapat mensukseskan pelayanan pertanahan di Kota Batam. Persentase keberhasilan kegiatan PTKL di Kabupaten Bangli ini adalah 95,5% atau 14.321 bidang tanah dari 15.000 bidang tanah keempat yang ditargetkan di awal. Pencapaian yang sangat baik mengingat cukup banyaknya tantangan yang ditemui selama pengerjaan. Namun kami dari tim Kantor Penanganan Kabupaten Bangli, tim UGM, Direktorat PPK, serta instansi lain yang terlibat mampu bekerja sama untuk mencarikan solusi agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan sukses dan maksimal. Berikut pemaparan terkait kegiatan PTKL dari Direktur dan Dirjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. PTKL ini menjadi salah satu embrio memberikan data yang terbaik dalam proses transformasi digital. Dan transformasi digital merupakan salah satu visi misi, tugas, dan arah Kementerian ATR BPN dalam melakukan kebijakan-kebijakan ke depan. Kami harapkan dengan adanya PTKL, semua insan dalam hal ini teman-teman di lingkungan kantor pertanahan maupun Kanwil ikut serta dan melakukan dukungan yang berarti untuk bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas data pertanahan. Tentunya manfaat yang utama adalah PTKL terhadap kemajuan kualitas data yang kita idam-idamkan agar lengkap valid, kemudian datanya sebagai acuan pendaftaran tanah berikutnya, dan juga tentunya perencanaan dan pembangunan wilayah berbasis bidang tanah atau kita juga kenal multiple cluster, dan tentunya mendukung mencari solusi dan strategi bagaimana mendapatkan peta bidang tanah yang lengkap dan valid. Contohnya dalam rangka untuk meletakkan keempat yang baik pada posisi yang benar. Dan juga untuk pembelajaran mereka ini untuk melakukan yang paling efektif dan efisien untuk mendapatkan kualitas tersebut.